Bapak Ibu Guru. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Balagiri 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Balagiri 3. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak Ibu Guru karena sudah meluangkan waktu untuk kegiatan di sini, untuk hadir di kegiatan hari ini. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu semua, tapi di sini saya ingin menyebarkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya Sri Geraldine Monasari, PGP Angkatan 11, Bapak Ibu, dan ini di Guru Putra saya mempunyai fasilitator, beliau Bapak Himawan, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Mega Fitriyanti. Adapun susunan kegiatan untuk hari ini yaitu yang pertama pembukaan, ada doa. Terus yang ketiga ada SDG, yang keempat ada pemaparan materi konsep inti budaya positif, di mana di sini ada 7 konsep, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Kegiatan yang kelima disambung dengan sesi tanya jawab, dan yang keenam yaitu refleksi, dan yang terakhir yaitu penutup Bapak Ibu. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, dilanjut ya dengan kegiatan ice speaking. Oke. Di sini permainannya seperti ini. Berpasangan, Bapak Ibu silakan menyediakan salah satu benda, baik itu pulpen, pensil ataupun buku. Nanti ketika saya bilang sikut, tunjukkan seperti ini, seperti gambar, sekat, tutup kedua matanya, sakit menunjukkan ke perut ya Bapak Ibu ya. Terus bila sikat baru diambil si benda yang kita udah taruh di tengah. Silakan Bapak Ibu untuk berpasangan. Ya. 4 kata. Sikut, sekat, sakit, dan sikat. Kalau sikat ambil Bu. Kalau saya bilang sikat, sikut tunjukkan dulu. Depan mana? Iya. Boleh. Ketika boleh. Iya. Iya, boleh. Siap Bapak Ibu. Boleh satu berdiri. Yang diambilnya barang sendiri. Baik, bisa dilanjut Bapak Ibu. Oke. Ketika saya bilang sikut, Bapak Ibu gini seperti ini. Ketika saya bilang sakit, langsung ke
pemenangnya. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Sikut. Oke. Sekat. Sakit. Sikut. Maksud sikut memuji. Sekat. 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 Sikat. Siapa yang dapat? Benar, sampai di bawah. Tepuk tangan. Ya. Oke, supaya konsentrasi ya. Baik, cukup? Cukup ya? Oke. Baik, setelah SBG kita lanjutkan untuk pemaparan pertama, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian ya Bapak Ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, lalu ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu 6 dimensi. Ibu, Bapak, saya memilih sebuah lagu yaitu profil pelajar Pancasila. Boleh disimak dan diperagakan ya Bapak. Silakan berdiri Bapak. Kita simak terlebih dahulu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertanggung mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sampai nanti juga boleh buat Bapak Ibu. Bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertanggung mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo Bapak, kita lakukan otot-ototnya sambil bernyanyi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, digoyang Ibu Puji, benar? Ya, terima kasih. Boleh dipraktekkan di kelas ya Ibu Bapak. Itu lagu profil pelajar Pancasila beserta gerakannya. Baik, disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu, Bapak Ibu? Disiplin positif itu adalah pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku
maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disebut Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu guru, tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan Bapak Ibu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama itu kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua ada penguasaan. Yang ketiga itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Keempat ada kebebasan. Dan yang terakhir itu ada kesenangan. Apa sih contoh untuk kebutuhan yang bertahan hidup itu? Contohnya misalnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal juga termasuk keamanan dan kesehatan. Kita butuh semua itu ya Bapak Ibu. Nah, yang termasuk dari kebutuhan penguasaan, apa saja yang termasuk dari kebutuhan dasar manusia penguasaan? Di antaranya ada harga diri, keinginan untuk dianggap oleh orang lain, memimpin, berprestasi, dan diakui dan dikenal. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang termasuk di kebebasan itu apa? Misalnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu kesenangan. Kayaknya yang lebih terfavoritnya kesenangan. Kita bisa butuh bermain ya Bapak Ibu. Ada humornya, terus ada antusias dan tertawa. Jadi hidup itu tenang, penuh tertawa gitu ya. Baik, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Terdiri dari 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ayo kita bedakan apa perbedaan di antara ketiganya Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita lihat apa perbedaannya. Kalau di hukuman itu sifatnya tidak terencana Bapak Ibu, atau secara tiba-tiba, sehingga itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Terus biasanya hukuman itu bentuknya fisik atau psikis, sementara konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Apa yang membedakannya? Kalau tadi hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi itu terencana Bapak Ibu, atau disepakati sesuai peraturan antara guru dan murid. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi setelah melakukan kesalahan, kita beri konsekuensi kepada murid, sehingga murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi setelah murid kita beri konsekuensi, kita sebagai guru tidak harus lepas tangan begitu saja, tapi kita harus memonitor murid tersebut. Apakah sudah dikerjakan atau belum itu tugas yang kita berikan kepada siswa tersebut gitu. Apakah sudah selesai, apakah sudah gitu. Kita kontrol di sini. Nah, tadi hukuman ya Bapak, konsekuensi
tadi. Nah sekarang yang ketiga itu restitusi. Nah di sini apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus yang kedua itu ada proses kolaboratifnya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di antara ketiga ini kita lebih baik menggunakan yang restitusi. Kenapa harus menggunakan yang restitusi? Di restitusi kita lebih ke mengajarkan murid itu untuk mencari solusi sendiri, Bapak Ibu. Kita berikan permasalahannya, terus solusinya itu apa, seperti itu, supaya nanti kesalahannya tidak bisa diulang kembali. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai pembuku, ada sebagai pemantau, dan ada pembuat merasa bersalah, dan juga kita bisa sebagai teman, dan kita juga bisa sebagai manajer. Baik. Nih di sini saya mempunyai sebuah kasus Bapak Ibu guru. Kasusnya itu adik yang terlambat hadir di sekolah. Kalau kita memposisikan sebagai pembuku terhadap kasus adik yang terlambat hadir di sekolah dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk mengerti. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang terlambat? Nah, kira-kira apa yang terjadi pada murid kita? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Apabila murid kita bicaranya seperti itu, kita bicara sebagai posisi sebagai pembuku. Bagaimana sih perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid yang datang terlambat? Hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bisa bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya, meja tulisnya. Lebih buruk lagi karena masih dendam, sepulang sekolah murid melihat mobil atau motor bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa terjadi seperti itu kalau kita sebagai guru memposisikan diri sebagai pembuku. Selanjutnya, jika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah dalam kasus yang sama yang tadi, misalnya dengan nada suara memelas, halus, sedih, terus bahasa tubuh kita merapat pada anak mesum. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya bisa jadi murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya Bapak Ibu dari sikap pembuku. Kalau pembuku itu kan bisa meluapkan emosinya, tapi dalam posisi ini si siswa emosinya akan tertanam rapat di dalam hati, tidak tertuangkan keluar. Murid menahan perasaannya, tidak seperti murid dalam dengan guru pembuku, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan bahkan orang lain. Itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, semua kasus juga masih sama, tapi kita memposisikannya sebagai teman dengan nada suara ramah
Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dan yang tadi merasa akal itu mungkin merupakan dampak positifnya ya, ini termasuk dampak yang positif. Tapi di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dan merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi orang ini, si adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut. Dan apabila guru lainnya menyuruh, mungkin saja si adik tidak akan melaksanakannya karena tidak merasa akrab dengan kita. Itu sisi negatifnya. Dan selanjutnya yaitu posisi guru sebagai pemantau Bapak Ibu guru dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Di sini Bapak Ibu guru ada percakapan antara guru dan adik. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Salut Bapak Guru. Nah, bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Si murid sadar bahwa dia telah bersalah dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi karena si murid tersebut sudah melakukan kesalahan, dengan gurunya diberi konsekuensi, yaitu dengan memberikan tinggal kelas dan harus mengerjakan konsekuensi tersebut. Nah, di sini guru tidak diam saja, tapi guru juga harus memantau pada murid pada saat mengerjakan tugas tersebut tidak istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu untuk posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini yaitu posisi guru sebagai manajer. Dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Kata guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini kalau kita posisinya sebagai manajer? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau, menetapkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer di sini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Jadi memberikan kembali ke anak
sebagai guru itu ketika ada anak yang bermasalah, kita harus menjadi keterangannya terlebih dahulu. Dan jika anak itu bermasalah, kita kembalikan apa konsekuensinya dan apa kesadarannya, apa kesalahannya, dan memberikan solusinya seperti apa. Dikembalikan lagi kepada murid, tentu dengan bimbingan guru. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, saya juga mempunyai kasus lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu kasusnya siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau tadi siswa itu datang terlambat, tapi kalau sekarang siswa tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu. Nah, kalau kita diposisikan sebagai penghubung, pasti kita ada kata-kata berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu bedanya kita sebagai penghubung. Apabila kita akan menerapkan posisi kontrol gurunya sebagai pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan kamu, senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini dengan keadaan yang lemah. Terus dengan Oke, kalau kita sebagai memposisikan sebagai teman, ayo dong semangat, kamu kerjakan tugasnya ya, nanti kita main game. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Untuk sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi si anak membuat kesalahan dan diberikan konsekuensinya. Lalu kita sebagai guru memantau konsekuensi tersebut. Dan sebagai manajer, nah boleh pertanyaan-pertanyaan ini kita gunakan. Yang pertama, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Itu jika posisi kita sebagai manajer terhadap kasus yang kedua ini. Nah, baik Bapak Ibu Guru, sekarang saya mempunyai 5 pertanyaan. Yang pertama boleh dijawab. Silakan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai manajer, penghukum, teman, pemantau, atau pembuat merasa bersalah? Baik, siapa yang akan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, Ibu boleh. Dari yang tadi ya bahwa ada beberapa cara untuk menerapkan sikap positif. Telah menyimak bahwa ada kata teguran, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu ada kekecewaan di guru, jadi anak merasa bersalah telah menyakiti hati gurunya gitu ya. Jadi di sana pembuat merasa bersalah. Barangkali itu ada pendapat lain Bapak. Terima kasih Ibu atas pendapat dan jawabannya. Ada yang lain yang berbeda? Apa sama semua? Sama. Boleh kita cek ya. Apakah betul? Yeah. Jawabannya 100. Tepuk tangan Ibu. Jawabannya membuat merasa bersalah. Next, soal yang kedua. Oke, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ada yang mau jawab? Boleh, benar. Oke, berdasarkan pemaparan yang tadi Ibu sampaikan, di situ kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali, berarti itu kena hukuman. Di situ berarti jawabannya penghukum. Boleh. Apa ada yang berbeda jawabannya Bapak Ibu? Sama. Sama. Boleh kita cek ya, betul apa tidak ya sebagai penghukum? Yeay, 100 hebat. Terima kasih Burma. Pertanyaan yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai manajer kah?
Iya, boleh. Siapa yang mau berpendapat? Jawabannya ke 2 poin aja Bu, manajer. Oke, setujukah semuanya? Cek ya, cek and cek. Kenapa Pak jawabannya manajer Pak? Boleh tahu alasannya Pak? Ada kata? Anak suruh mencari solusi sendiri. Oh iya, tepat sekali Bu. Karena anak suruh mencari solusi sendiri. Yeay, betul. Apakah masih ada soalnya? Oke. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Sebagai manajer kah? Penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah. Teman? Semua teman? Oke, coba kita cek. Betul, hebat, alhamdulillah. Sudah paham terhadap perbedaan antara 5 posisi kontrol guru. Oh, ternyata masih ada Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 10 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Apa jawabannya? Bapak Ibu? Pemantau. Kenapa Pak? Ada ciri kata-kata apa sehingga jawabannya pemantau? Konsekuensi. Akan diterima setelah anak tersebut melakukan kesalahan. Iya, konsekuensi. Tersebut harus kita pantau. Iya, terima kasih. Tepat sekali jawabannya Ibu. Ya, betul. Alhamdulillah 100 semua, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, itu tadi pembahasan kita tentang 5 posisi kontrol guru. Sekarang kita ke keyakinan kelas, Bapak Ibu guru. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi usahakan kalimatnya kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif di sini, dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Kenapa? Alasannya karena supaya mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi semua murid yang ada di kelas tersebut wajib berkontribusi untuk menyampaikan, untuk berpendapat, untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Berikut ada video yang sudah saya terapkan di kelas, contoh penerapan keyakinan kelas.
kita beristirahat sebentar untuk mendengarkan suara azan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi di video penayangan yang pertama yaitu saya menjelaskan pengertian keyakinan kelas. Terus fungsi keyakinan kelas itu kepada murid itu apa manfaatnya. Terus saya juga menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu harus berbentuk kalimat positif. Seperti itu. Di langkah yang kedua dilanjutkan kembali Bapak Ibu. Di sini setelah menjelaskan apa itu pengertian keyakinan kelas, saya membagikan kertas yang warna-warni, kertas post-it, supaya murid bisa berkontribusi menuliskan pendapatnya, mengirimkan kalimat apa keyakinan kelas di kelas mereka. Saya menjelaskan untuk pengertian keyakinan kelas ini dengan menggunakan media Canva, bertujuan supaya murid antusias, tertarik dan fokus terhadap penjelasan apa yang saya sampaikan. Dan saya juga memberikan waktu kepada mereka sebanyak 5 menit Bapak Ibu untuk menuliskan keyakinan kelas mereka. Setelah mereka menuliskan, lalu kertas post-itnya ditempelkan di kertas karton di depan yang telah saya sediakan. Di sini video proses penempelan.
Bapak Ibu untuk menempelkannya. Dan juga meyakinkan apakah sudah berkontribusi semua seperti itu. Setelah proses penempelan selesai, semua murid, saya selanjutnya itu membacakannya, hasilnya dibacakan. Dan saya memilah klasifikasi mana kalimat positif dan mana kalimat negatifnya di sini. Dan alhamdulillah murid-murid sudah bisa membedakan mana kalimat positif dan mana kalimat negatif. Ketika ada double keyakinan kelasnya, kita pilih salah satu. Misalnya jangan ngobrol, berarti kita bentuk positifnya kita ubah jadi memperhatikan guru pada saat mengajar. Di sini juga saya menjelaskan satu persatu keyakinan kelas yang termasuk kerukunan itu kita harus bagaimana dengerin, sikapnya harus seperti apa.
Dan yang terakhir dari Priska, komentarnya seperti ini. Senang dan bahagia Bapak Ibu. Yang terakhir, alhamdulillah keyakinan kelas sudah selesai. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi si murid menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Di segitiga restitusi ada 3 istilah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Ada beberapa poin di sini, yaitu kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kata-kata yang termasuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Dan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selain itu, memvalidasi tindakan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ketika si murid melakukan kesalahan, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, memvalidasinya, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Saya punya sebuah kasus, ada 2 kasus. Yang kasus yang pertama yaitu ketika jam istirahat, Willia dan teman-temannya asik bermain. Sementara itu, Willia sangat senang sambil membawa jajanan martabak mini menuju tempat duduk. Namun ketika Willia sedang berjalan, tiba-tiba Adam dari arah belakang menabrak Willia dan jajanannya terjatuh, sehingga membuat Willia marah dan terlibat adu mulut dan pertengkaran di antara keduanya pun terjadi. Dan saya untuk menangani kasus seperti ini, saya menggunakan segitiga restitusi. Berikut videonya.
tidak bisa menahan kesabarannya, jadi emosi karena tumpah jajanannya sehingga baju si Adam ditarik gitu. Saya menanyakan dulu, mengidentifikasi permasalahan seperti apa, dan menanyakan lagi kenapa alasannya seperti itu, dan yang terakhir memberikan solusi bagaimana, apakah Willy akan melakukannya lagi atau tidak, seperti itu. Ini dari komentar dari Willy. Ya, itu berarti poin kesabaran ketika saat marah. Untuk kasus yang kedua, itu pada saat guru menerangkan, Najma sering makan di waktu jam pelajaran Bapak Ibu, terutama pada jam pertama, sehingga sangat mengganggu konsentrasi ia dalam belajar. Saya menanganinya dengan segitiga restitusi seperti ini videonya. Itu Ibu kasus segitiga restitusi yang saya tangani dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tidak terasa sudah 1 jam lebih Ibu masuk ke sesi tanya jawab dan refleksi. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Barangkali mau memberikan tanggapannya untuk kegiatan ini, mau refleksikan. Iya Ibu. Bagaimana cara menangani anak yang sering mengulang kesalahannya? Artinya misalkan si Aldo ya, pasti sering berantem sama temennya dengan berat. Besoknya misalnya, bagaimana caranya? Terima kasih Ibu. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi murid yang selalu melakukan kesalahan berulang-ulang? Tentu kita tidak boleh langsung memarahi murid tersebut. Tentu kita harus menggunakan segitiga restitusi yang tadi, harus mencari informasi terlebih dahulu, terus memvalidasi
si murid bisa sadar. Tentu kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi. Alasannya tuh apa Aldo misalnya berbuat seperti itu dan sehingga diulang-ulang lagi? Berarti kebutuhan dasar si Aldo, kebutuhannya belum terpenuhi. Niat dia tuh, keinginan dia tuh belum terpenuhi. Maka dari itu kita cari keinginan dia itu seperti apa. Insya Allah kalau misalnya keinginan dia, kebutuhan dia sudah terpenuhi oleh kita cari jalan solusinya. Insya Allah Aldo tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu, Ibu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Sekian pemaparan saya tentang pemahaman dan penerapan disiplin budaya positif di sini. Alhamdulillah kita akhir acara kegiatan adalah penutup. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak.
keyakinan kelas kita. Ibu bacakan. Yang pertama, memperhatikan saat pembelajaran. Oke. Ya? Oke, jawaban. Saling menghormati, alat, tidak boleh berantem, terus harus rukun, terus saling menghargai, ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak lupa berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Jagalah kebersihan,